Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, kembali lagi hadir sore hari ini. Kita bersua di acara Search and Rescue SAR. Dan untuk edisi hari ini, kita telah kehadiran Komandan SAR dari SAR Klaten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. bagaimana kabarnya? Ini Mas Pandu Wirabangsa, Magister Engineering ya. Iya. Ya, ini ngomong-ngomong tentang SAR Klaten, kegiatan SAR Klaten sendiri pasti sangat kompleks ya. Sebenarnya SAR Klaten sendiri sudah ada sejak kapan ini, Mas Pandu? Iya, terima kasih Mas Vila dan tentu kepada semua masyarakat bahwa informasi saja untuk SAR Kabupaten Klaten itu berdiri 29 Februari tahun 2000. Jadi jarang ulang tahun, Mas. Karena 4 tahun sekali. Iya, karena 4 tahun nggak bisa. Jadi tahun 2000 kemudian berkembang hingga saat ini, kemudian ya kita menjalankan tugas-tugas kemanusiaan sampai saat ini, alhamdulillah. Ya, latar belakang adanya SAR Klaten ini karena didasari apa? Tadi tahun 2000 ya, tahun 2000. Ini sebenarnya karena faktor apa dulu sehingga? Karena begini, kalau dari sejarahnya bahwa SAR Klaten ini sifatnya organik ya. Saya katakan organik karena tumbuh dari dari komponen waktu itu yang disenamakan sebagai Forum Komunikasi Pecinta Alam Klaten. Jadi ada Sekber PA untuk Pecinta Alam Kabupaten Klaten. Nah, pada waktu sebelum tahun 2000 itu secara real mereka melaksanakan fungsi-fungsi kemanusiaan. Karena ya untuk menolong sesama lah konsepnya seperti itu. Kemudian pada akhirnya baru kemudian tahun 2000 karena memang dirasa perlu karena selama ini sudah melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berurusan dengan pertolongan. Jadi kemudian membentuk SAR Kabupaten Klaten itu, Search and Rescue Kabupaten Klaten. Iya, Mas Pandu sendiri memang sejak dari tahun 2000 sebagai komandan SAR-nya? Oh enggak, saya baru menjadi komandan. Saya dipilih jadi komandan itu pada 2010. Saya menjadi periode pertama saya itu 2010-2013 dan alhamdulillah setelah tahun 2013 masih dipercaya, insya Allah nanti sampai 2016 karena masa jabatan Komandan SAR Kabupaten Klaten itu per 3 tahun. Gitu. Kegiatan yang selama ini atau yang paling besar selama SAR Klaten ini berdiri, mungkin bisa disampaikan apa saja ini dalam rangka operasional? Iya, ya tentu karena satu hal bahwa sedikit informasi, Klaten ini punya derajat ancaman terhadap kebencanaan yang sangat tinggi. Karena satu hal bahwa mungkin ya tidak berbeda jauh dengan wilayah di Solo Raya, tetapi satu hal yang membedakan hanyalah karena Klaten berada di kaki Gunung Merapi. Kemudian di sisi lain Klaten juga dilalui oleh patahan aktif sesar opak dan sesar opak dan patahan opak dan sesar rentengkeng. Jadi akibatnya punya ancaman bencana vulkanis ataupun geologis. Artinya vulkanis itu Merapi, kemudian geologis itu berurusan dengan gempa bumi termasuk di dalamnya tanah longsor. Karena begini, secara alam di Kabupaten Klaten itu kan ada gunung, ada lembah juga ada, jadi menjadi satu kekuatan satu kondisi ancaman yang kompleks, baik bencana alam vulkanis, geologis, hidrologis, klimatologis juga ada di Klaten. Karena itu kegiatan SAR secara umum untuk SAR Kabupaten Klaten yang tentu yang memberikan pelajaran yang sangat besar kepada kami semua dan tentunya masyarakat adalah gempa dan Merapi, karena memang secara real itu adalah gempa dengan korban ribuan seperti itu tahun 2006, kemudian Merapi dengan siklusnya yang selalu menjadi satu ancaman bagi masyarakat, dan tentu hal itu membutuhkan
kesiapsiagaan dari kita semua, Mas Bilal, gitu. Dengan kondisi SAR Klaten yang sekarang ini berapa jumlah anggotanya? Iya, informasi saja untuk saya katakan bahwa di SAR Klaten itu secara umum ada selain pengurus ada rescuer. Jadi secara kelembagaan itu ada Badan Pemrakarsa, itu dianu oleh pelindung, artinya pelindung pemrakarsa, kemudian ada badan pengurus. Kalau badan pengurus itu terdiri dari memang pengurus, saya beserta jajaran kami ke bawah, terus ada rescuer kami ada 69 orang, kemudian selama ini ditambah dengan kekuatan potensi SAR Klaten yang berasal dari organisasi berbasis voluntarisme ataupun kemanusiaan, organisasi kerelawanan di semua tingkatan menjadi kekuatan potensi bagi SAR Klaten. Ditambah lagi karena informasi saja, hari ini kami membuka diklat lanjut untuk diklat yang 2015. Jadi mulai hari ini, jadi mohon maaf saya hanya bisa hadir sendiri tadi karena memang bersamaan dengan satu kegiatan diklat lanjut. Diklat lanjut ini diperuntukkan bagi anggota muda kami yang baru dididik kemarin selama 1 bulan pada bulan Februari Maret. Terus karena mereka otomatis menjadi anggota muda, selanjutnya mereka punya kesempatan untuk magang begitu dan meneruskan di kegiatan diklat lanjut, dan nanti kalau sudah pada titiknya nanti mereka akan menjadi rescuer di SAR Kabupaten Klaten. Selama ini sebenarnya kalau di daerah Klaten atau di Kabupaten Klaten ini ada berapa organisasi kerelawanan selain dari SAR Klaten sendiri? Iya, saya informasikan bahwa organisasi kerelawanan yang di levelnya berbasis organisasi kemasyarakatan atau kemanusiaan itu ada 37, tapi itu masih ditambah dengan organisasi PRB atau OPRB atau atau kelompok siaga bencana yang berbasis desa. Karena satu pelajaran penting begini Mas, jadi pasca gempa 2006 maupun pasca Merapi 2010, 2006 dan 2010, masyarakat mulai terbangun satu kesadaran mereka untuk bersama-sama bahwa mereka juga harus paham bagaimana cara upaya pengurangan resiko bencana. Dan alhamdulillah dengan kesadaran itu kita tangkap sebagai satu kekuatan yang memang selama ini juga efektif untuk memberikan satu edukasi ataupun salah satu upaya mitigasi bencana di Kabupaten Klaten secara keseluruhan. Jadi hampir semua desa kan ada KSB atau OPRB atau relawan pokoknya ada mereka, dan mereka yang secara real sangat membantu keberadaan SAR Klaten selama ini. Ya. Kalau BPBD sendiri ada di Klaten? Ada Mas, BPBD menjadi salah satu badan pengarah di kami karena memang BPBD kalau sesuai Klaten itu SAR Klaten itu dibentuk. Kalau secara regulatif itu secara aturan itu kan dengan peraturan Bupati nomor 30 tahun 2014. Jadi yang terbaru, itu memperbarui dari aturan yang lama. Kemudian dari situ dijelaskan bahwa badan pengarah SAR Klaten itu ada 2, BPBD dan Kesbangpol Linmas. BPBD karena tupoksinya mereka adalah soal kebencanaan, sementara Kesbangpol Linmas berkaitan karena begini, Kesbangpol Linmas itu mewadahi semua organisasi kemanusiaan, organisasi sosial kita tercatat di sana, jadi otomatis menjadi pengarah di kelembagaan di SAR Klaten. Gitu. Ya, belajar dari pengalaman tahun 2004, 2006, 2010 itu pasti dalam menangani awal-awal satu bencana yang besar seperti gempa bumi 2006 dan 2010 di Merapi ini pasti ada pelajaran yang sangat berharga. Itu utamanya apa Mas? Karena saya yakin pada waktu itu persiapan-persiapan
atau tidak terdeteksinya bencana itu pasti akan membuat satu kepanikan tersendiri. Iya. Ya. Sedikit informasi, Merapi itu 2000 tahun 2002 erupsi, walaupun level alhamdulillah tidak ada korban. 2006 erupsi di Klaten tidak ada korban. Kemudian, nah yang terjadi tahun 2006 itu ketika begini, waktu itu semua mata kami terfokus di Merapi, karena memang posisi Merapi saat itu adalah siaga itu level ketiga dari Merapi, dan hampir mendekati awas karena memang setiap hari ke waktu itu kita pantau dari sinyal seismik itu bagaimana dinamisnya sinyal. Waktu itu semua mata melihat ke sana. Tiba-tiba ya tanpa pernah kita duga, menjadi satu pengalaman yang luar biasa. 27 Mei 2006 ternyata ada gempa yang menurut saya sangat dahsyat, gempa dengan kekuatan 5,9 skala Richter. Kemudian selama 59 detik dengan dampak yang begitu luar biasa. Jadi dan kita nggak pernah tahu gitu. Jadi kemudian waktu itu SAR Klaten mengorganisasikan diri otomatis karena memang menjadi salah satu tugas kami. Kita kumpulkan semua potensi yang ada, kemudian kita bergerak ke wilayah-wilayah terdampak. Ketika kami sudah mulai melakukan penanganan secara satu persatu, kita libatkan itu, isu tsunami datang gitu. Isu tsunami datang, kemudian masyarakat yang semula masih bisa terlibat aktif akhirnya hilang semua. Jadi kami tinggal hanyalah komponen-komponen dari kami dan relawan yang terlibat pada waktu itu. Jadi menjadi sesuatu bahwa ya bencana ini menjadi satu yang benar-benar memberikan pelajaran luar biasa pada kita. Salah satu pelajarannya bagaimana arti pentingnya sebuah kesiapsiagaan. Kemudian bagaimana arti pentingnya kita harus menghargai diri sendiri. Kemudian jujur saja pada waktu itu ya kita gamang, semuanya kita gamang itu bahwa melihat dengan nyun sewu mayat yang begitu banyak, dan itu menjadi pengalaman pertama ya tentu rasanya kan luar biasa gitu ya. Artinya ya bahwa ya inilah bahwa ternyata namanya kalau Tuhan sudah berkehendak, kalau Allah sudah berkehendak itu ya apa saja bisa terjadi. Dan pada akhirnya kemudian dan kami merasa ya inilah titik di mana mungkin dalam hidup kami yang tidak lama gitu, manusia hidup berapa lama sih, waktunya ya kita benar-benar mendapat pelajaran bahwa ini loh kita harus mengambil peran bagi sesama, kita harus memberikan manfaat bagi sesama. Kami sadari dari SAR Klaten itu bukanlah orang yang bukanlah super, bukanlah orang yang baik. Mungkin kami pernah dicap apa, tapi satu hal bahwa kami hanya ingin menjadi manusia yang bermanfaat, karena saya yakin di mata Allah itu juga manusia yang derajatnya paling baik kan, bisa mampu memberikan manfaat bagi sesama. Jadi itu pelajaran yang luar biasa. Belum lagi pelajaran-pelajaran bagaimana kesadaran bahwa kami juga tidak akan mampu, kami yang jumlahnya hanya seperti itu tidak akan mampu bergerak sendirian tanpa dukungan dari masyarakat utamanya, karena mereka adalah pelaku sesungguhnya. Jadi namanya SAR dimanapun, mungkin di sini di teman-teman di MTA juga SAR itu pasti kan datangnya belakangan, bahwa sebisa mungkin kan tentu bahwa masyarakat bisa mengorganisir sendiri, melaksanakan sendiri. Kemudian itu satu pelajaran bahwa masyarakat ini harus dididik, harus dilatih agar setidaknya mereka bisa punya kemampuan untuk minimal menolong diri sendiri. Dan itu kami mulai sejak pasca gempa 2006 hingga saat ini kita
secara rutin kita membangun entitas atau komunitas-komunitas berbasis peduli kemanusiaan di level desa, level kampung, level dusun dan seterusnya. Ya, bisa jadi sesuatu yang natural atau alamiah ketika isu tsunami membuat terguncang juga mendengar adanya tsunami, karena 2 tahun sebelumnya memang di Aceh terjadi hal itu begitu. Dan apa ketika sebagai seorang anggota SAR mereka ternyata juga harus menyelamatkan sanak saudaranya. Ini bagaimana harus memilah-milihkan atau prioritas mana yang harus disegerakan? Saya waktu itu begini, jadi saya data ketika teman-teman, karena saya sudah hafal mereka rumahnya di mana, saya perintahkan waktu itu untuk ke posko. Kemudian yang kebetulan tidak datang kita hubungi, karena memang kita tahu bahwa kita hubungi bagaimana kondisi. Saya selalu bertanya itu. Dan satu kekuatan yang ada satu peristiwa yang sangat tertanam di kami, karena waktu itu Komandan SAR pertama tahun 2000 itu namanya Pak Supriyadi atau biasa Pak Jepang. Dia rumahnya di Jimbung itu di dekat Rawan Jombor itu. Dia menjadi salah satu yang terdampak. Pada waktu itu anaknya menjadi korban, sementara dia sampai sekarang harus patah kaki, jadi harus amputasi, dan sekarang masih bisa, alhamdulillah masih bisa semangat, masih bisa masih bisa melaksanakan tugas-tugas kemanusiaan dengan segala kemampuan dia, dengan segala kemampuan beliau. Jadi kita selalu kita sampaikan bagaimana kondisi, kita tanyakan seperti itu untuk memastikan bahwa bagaimana sanak keluarga dari teman-teman, bahwa tidak sedikit dari keluarga kami juga yang terdampak, artinya yang terdampak dari gempa. Artinya ya mereka mereka masih tetap bisa melaksanakan tugas tanggung jawabnya sebagai kakak atau sebagai orang tua atau sebagai apapun, tapi juga tetap bisa melaksanakan fungsi-fungsi sebagai rescuer di sekeliling mereka gitu. Kita tidak meminta bahwa mereka harus ke sini, harus ke posko nanti menunggu penugasan dari kami, tidak. Tapi mereka masih tetap bisa bertahan di sana untuk membantu menenangkan masyarakat, karena yang kita tahu bahwa misalnya tsunami itu memang pada waktu itu hanyalah isu, kita sadar itu. Kita sadar itu bahwa tsunami itu hanyalah isu dan bagaimana menenangkan warga masyarakat, dan dari teman-teman yang sedikit banyak terdampak dari gempa ini mampu memberikan warna lah di lokasi masing-masing. Di sisi lain untungnya kami mendapat dukungan dari mana-mana waktu itu, dari Solo, dari Pantura, dari Semarang, dari mana mereka berbondong-bondong tanpa pernah kami undang, mereka datang dan memberikan support yang luar biasa kepada kami. Jadi kami sadar bahwa ternyata dari bencana ini memang benar-benar sifatnya borderless ya, tanpa batas gitu. Artinya dimanapun kita sudah tidak perlu lagi melihat ini administratifnya masuk mana, ininya siapa, ininya bagaimana. Tapi bagi kita bahwa namanya salah satu sifat dari penanganan bencana adalah tidak ada batas, apapun bisa kita laksanakan. Jadi kerjasama untungnya kalau selama ini ya dengan kerjasama dengan berbagai elemen, dengan potensi, dengan kekuatan yang begitu luas, kita bisa melaksanakan tugas-tugas kemanusiaan itu. Ya, pemirsa dimanapun Anda berada, tentu saja bagi Anda yang ingin bertanya langsung kepada Komandan SAR Klaten ini, Mas Pandu Wirabangsa, silahkan telepon di 0271 679 3000. 0271 679 3000, SMS di 08 12 251 5000. Sementara kita akan simak tayangan dari kegiatan SAR Klaten ini, diantaranya ini bisa Anda lihat di layar kaca. Nah, ini
ini Mas Pandu yang kacamata itu ya, Iya. berdiri ya pakai Ini begini, oranye itu ya. itu nama yang saya katakan tadi itu Pak Supriyadi. Pak Supriyadi, Pak Jepang oh itu yang pakai kursi roda Iya, ya. dia menjadi salah satu korban. Ini sudah semua. Belum. Jadi ini hanyalah sebagian dari kami karena begini Mas. Salah satu ini habis dari kegiatan satu pemantapan yang kita lakukan setiap tahun. Ini habis dari jalan kaki dari Merapi ke posko. Berapa jarak ini? Kalau di anu ya sekitar 45 kilo. Jadi ini wajah-wajah kami, jadi masih berusaha tersenyum walaupun menahan penat ya. Iya, jadi ini ya, mungkin yang lain adalah kegiatan berikutnya. Ini ini ada di apa ini? Mulut gua apa? Enggak, ini salah satu diklat untuk VR, vertical rescue kita ambil di Bukit Ngelanggeran, Mas. Bukit Ngelanggeran maksudnya Gunung Kidul, kita ambil di sana, kita ambil salah satu diklat tahun 2015. Ya. Ini adalah peserta diklat tahun 2015. Jadi kita latihan di sana. Itu latihan beberapa yang berhubungan dengan vertikal karena satu ancaman musibah yang barangkali menjadi sangat penting adalah laka sumur, Mas. Laka sumur itu menjadi sangat penting dan menurut kita harus ada rescuer yang punya kemampuan untuk VR, vertical rescue atau pertolongan dalam ketinggian. Betul. Ini berikutnya ada gambar lagi. Ini juga vertical rescue ya? Masih vertical rescue, Mas. Nah, ini juga masih ada di Gunung Kidul juga. Kalau ini kebetulan ini latihan rutin saja, kita laksanakan di Jimbung, di Klaten sendiri. Iya. Kemudian berikutnya? Ya, kalau water rescue? Water rescue kita latih ada di Jimbung, di Rawon Jombor, di Klaten sendiri, ada di Klaten. Ya, mungkin masih ada banyak juga sebenarnya kegiatan-kegiatan yang mungkin belum terdisplay di sini. Sebagai orang yang bergelut di SAR ini, ketika melakukan kegiatan atau operasional di lapangan, kemudian apa yang sebenarnya paling menjadi momok atau kendala sebenarnya yang seperti ini akan justru mengganggu jalannya operasional SAR itu terhadap masyarakat, yang mungkin ini akan menjadi satu sosialisasi juga kepada masyarakat bahwa jangan sampai ketika ada SAR kita ikut ngapain begitu sehingga malah justru salah operasionalnya begitu. Begini, kalau secara umum gini, ketika operasi pada tahap praoperasi misalnya, kita pasti kirim perintis. Perintis itu survei. Kayak perintis selanjutnya mereka survei. Mereka akan lihat apa kebutuhannya sekaligus mengkondisikan masyarakat yang ada di sana. Jadi bagaimana mengkondisikan masyarakat, karena bisa jadi penanganan yang dilakukan masyarakat bisa jadi kalau nggak paham, karena sebenarnya kan masyarakat yang pengen melakukan sesuatu itu kan bermaksud baik gitu. Artinya bermaksud baik barangkali karena keterbatasan kemampuan makanya bisa jadi menjadi keliru. Tetapi dengan harapan dengan perintis yang sudah datang duluan, mengkondisikan masyarakat, memberikan informasi kepada masyarakat, sekaligus memberikan peran kepada masyarakat. Artinya jangan kemudian masyarakat juga dibuat untuk diam. Artinya mereka tetap harus kita perankan. Ya, dengan seperti itu organisasi operasi biasanya berjalan cukup efektif. Jadi masyarakat misalnya secara sederhana saja, saya butuh tempat untuk menjadi pos koordinasi. Di mana udah aja mereka mencarikan dengan semangat seperti itu. Kemudian Pak, saya butuh roll kabel, walaupun kami bawa sendiri ya, tetapi bagaimana kemudian itu penting Pak, ngambil senter saja menjadi sangat penting. Jadi artinya mereka diposisikan di Wongke ya? Iya, di Wongke, mereka di Wongke. Kemudian otomatis kalau memang kita sadar bahwa operasi itu membutuhkan waktu lebih dari 1 hari, kita akan mendirikan dapur umum, kita mengkoordinasikan dengan elemen yang lain. Alhamdulillah kalau di Klaten itu pola operasi bisa berjalan, Mas. Jadi misalnya
ketika ada penanganan yang mungkin dengan teman-teman SAR MTA yang pernah terlibat bareng, ketika penanganan ada orang hilang di Bengawan Solo, mungkin dari Haning Tenggeng ataupun Bengawan Solo, kemudian masuk wilayah Klaten, kita buka operasi gitu, kita ngambil tempat, kemudian kita udah mengkoordinasikan dengan komponen radio komunitas entah Orari ataupun Rapi. Saya butuh frekuensi, mereka sudah datang memberikan frekuensi komunikasi di sana. Kemudian aku butuh tim medis dan DU, otomatis PMI atau Dinsos sudah datang, mereka membawa mobil dapur umum dan itu alhamdulillah sudah berjalan. Jadi satu upaya bersama ini menurut saya ya ini menjadi satu apa, kemudian masyarakat sudah cukup cukup paham, iya, artinya paham mana mereka yang bisa lakukan gitu, mana yang bisa melakukan, karena pada dasarnya kita percaya bahwa niat masyarakat itu kan baik gitu kan, hanya butuh dikoordinasikan. Jadi kata kunci dari sebuah operasi ini adalah sebuah koordinasi. Sehebat apapun tim, mungkin dari kami hebat, dari mana hebat, tapi kalau tidak terkoordinasi, pasti hasilnya juga tidak akan baik. Justru ketika tim itu mungkin dengan kemampuan yang biasa-biasa saja, tapi terkoordinasi dengan baik, saya yakin hasilnya juga akan baik. Gitu. Baik. Kemudian saya akan buka SMS, ada satu SMS ini yang mensupport SAR, ini teruskan perjuanganmu kawan-kawan SAR, kalian ada masyarakat tenang, kalian bersama gerakan Pramuka. Oh ini dari teman-teman Pramuka ini. Terima kasih dari Sobat Pramuka. Sobat Pramuka menjadi salah satu potensi kami. Kemudian untuk di Klaten itu ada Ubaloka, unit bantu korban bencana lah, begitu namanya Ubaloka. Mereka pramuka yang terlatih untuk itu. Jadi karena sudah beberapa kali, kebetulan ini sudah angkatan kedua untuk Ubaloka, angkatan ketiga untuk yang Ubaloka. Jadi anggota kami juga ada yang dari basic dari pramuka, ada yang basic dari kerelawanan, ada yang basic dari dari LSM, ada, kalau saya sendiri kebetulan saya pegawai ya, walaupun kemudian ada yang dari macam-macam. Mungkin dulu ada yang dianggap preman juga ada gitu. Jadi kami di mana tempat kami bersama, di mana tempat kami bisa bisa menjadi tempat untuk bisa memberikan manfaat bagi sesama adalah di rumah kami ini, di SAR Klaten ini. Kemudian Mas Pandu, untuk saat ini sarana prasarana yang sudah ada di SAR Klaten ini sudah lengkap begitu, atau juga masih tetap memerlukan hal-hal yang saat ini belum ada? Ya, kalau dibilang lengkap ya terlalu sombong bagi kami. Jadi tapi setidaknya untuk penanganan di level Kabupaten Klaten kami bisa melaksanakannya lah. Mulai peralatan dari water rescue, mulai dari kompresor, alat selam, kemudian LCR, perahu oval kami ada. Kemudian alat-alat logam mulai dari tali dan alat-alat VR, vertical rescue mulai dari alat-alat logam, tali dan seterusnya, berbagai kebutuhan kami juga ada. Kemudian peralatan kebutuhan kesekretariatan juga kami sedia. Kendaraan walaupun sederhana kami juga ada. Tapi tentunya bahwa karena bagi kami adalah kalau beberapa tahun yang lalu kita selalu ngomong soal alat. Kalau posisi kami dalam 2 tahun terakhir, alat memang menjadi salah satu hal yang penting, tapi bahwa sekarang dalam 2 tahun terakhir ini kami upayakan untuk penguatan sumber daya manusia. Kita kirimkan personel kami untuk sertifikasi, baik VR, selam, mountain rescue, dan seterusnya, dengan harapan justru karena ini juga penting adalah penguatan sumber daya manusia. Jadi untuk saatnya sumber daya manusia menjadi satu menjadi salah satu upaya penguatan untuk dalam 2 tahun terakhir, walaupun alat tetap menjadi salah satu pertimbangan yang penting. Kemudian untuk SAR sendiri berlangsungnya
organisasi SAR sendiri itu pasti membutuhkan dana. Banyak yang merasa bahwa SAR ini sebenarnya adalah satu dalam pendanaannya diantaranya saling patungan kadang-kadang mengeluarkan biaya sendiri, tapi itu pun juga berjalan. Bagaimana dengan Klaten? Iya, kita mengalami lah momen-momen di mana kami patungan, momen-momen di mana kami harus urunan. Tapi satu hal yang tidak pernah dilakukan dan sampai sekarang menjadi salah satu protap dari operasi kami adalah anggota SAR Klaten dilarang menerima ataupun meminta bantuan dari pihak manapun, khususnya adalah masyarakat atau siapapun yang dirugikan secara langsung ataupun tidak langsung dari sebuah musibah atau bencana. Dan nilai value itu begitu kuat terekam di kami. Jadi alhamdulillah kami bisa masih mampu menjalankan amanah yang sesungguhnya menjadi bagian dari kesadaran kami itu. Untuk saat ini mulai dari 3 tahun terakhir, mungkin periode 2002 kita sudah mendapat alokasi anggaran dari APBD. Mohon maaf 2003. Alokasi anggaran dari APBD, jumlahnya walaupun waktu itu dimulai dari angka yang sangat kecil. Untuk saat ini dalam 2 tahun terakhir ini kami mendapat alokasi APBD Kabupaten Klaten senilai 150 juta 1 tahun. Jadi uang itu kami gunakan untuk kepentingan operasi SAR dan ya sebisa mungkin untuk operasi SAR dan untuk latihan, karena satu hal bahwa tugas SAR itu utamanya kan sebenarnya kalau diterjemahkan dalam banyak hal itu kan sebenarnya tugasnya cuma 2, operasi dan latihan. Kalau nggak ada operasi ya latihan kan begitu. Jadi sesungguhnya kan realnya itu, dan kami gunakan untuk itu, untuk kami bisa support untuk kegiatan operasi di luar daerah kami juga laksanakan, kemudian kegiatan kami sendiri bisa kami jalankan dan ya itu menjadi yang kami lakukan saat ini. Ya. Baik Mas Pandu, sepertinya kebersamaan kita hanya sampai di sini lewat SAR ini. Mungkin ada sesuatu yang ingin disampaikan kepada pemirsa MTA TV saat ini, silahkan. Iya. Terima kasih kepada pemirsa MTA TV atas satu kesempatan saya untuk dapat hadir di sini. Satu hal bahwa bencana ini bukanlah persoalan yang sederhana. Karena itu SAR dimanapun, baik SAR Klaten atau SAR manapun atau siapapun atau lembaga manapun tidak bisa berjalan sendirian untuk menangani musibah atau bencana dengan berbagai level seperti itu. Karena kata kuncinya adalah bagaimana kita mampu mentransformasikan kemampuan, sedikit banyak kemampuan pengurangan resiko bencana itu kepada masyarakat. Termasuk ilmu-ilmu dasar tentang SAR kita sampaikan kepada masyarakat. Dan yang kedua adalah masyarakat juga perlu diajari secara langsung gitu kan. Artinya diajari secara langsung tentang bagaimana cara-cara yang baik. Beberapa kesempatan kami mengajari secara langsung kalau dalam bahasa yang lebih ibda binafsi lah Mas. Kita mulai dari diri kita sendiri. Karena mulai dari diri kita sendiri menjadikan satu keteladanan bagi aspek yang lebih luas. Barangkali itu salam kemanusiaan, salam rescue dari keluarga besar SAR Kabupaten Klaten. Ya, sekaligus ini ada yang meminta alamat dan kontak person yang bisa dihubungi untuk SAR Klaten. Oh iya, silahkan kalau kontak kami ada di Gang Morotai, Sidowayah, Kabupaten Klaten. Telepon di 30272 324115 atau menghubungi 081 215 25375. Ya. Baik, terima kasih Mas Pandu atas kerjasamanya. Mudah-mudahan tetap istiqomah SAR Klaten dalam berlatih dan juga menangani saudara kita yang membutuhkan pertolongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, cukup sampai di sini soal kita lewat Search and Rescue SAR. Saya Bilal Suaradi pamit undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.